Perkenalkan, saya Usmaulita Dan saya Siti Soleha. sebagai host. Selamat datang di Tak Detek dan The Skipop. Podcast kali ini membahas tentang kerjasama Korea Selatan dengan Indonesia yang lagi naik daun nih, yaitu kebudayaan dan teknologi. Benar banget, dua negara ini makin erat kerjasamanya, baik di dunia industri maupun teknologi hiburan. Nah, buat bahasa lebih dalam soal ini kita udah kedatangan dua narasumber keren. Silakan memperkenalkan diri. Halo semuanya, saya Siti Nurmaini, analisis hubungan internasional yang fokus pada kerjasama antar negara Asia, terutama Indonesia dan Korea Selatan. Halo, saya Dewi Astuti, bekerja di industri teknologi dan sering berinteraksi dengan sektor teknologi Korea Selatan dan kerjasama internasional. Oke, kita mulai ya. Bisa jelasin nggak sih gimana perkembangan kerjasama teknologi dan budaya antara Indonesia dengan Korea Selatan? Terus kenapa dua negara ini saling membutuhkan? Oke, jadi kerjasama teknologi Indonesia dan Korea Selatan berkembang pesat. Korea Selatan terkenal dengan industrinya teknologi yang maju, terutama di bidang elektronik, semikonduktor, dan telekomunikasi. Sementara Indonesia adalah pasar yang besar yang terbuka terhadap teknologi Korea. Indonesia juga jadi pusat Korea Selatan di ASEAN loh. Nah, bener banget. Kayak kalian tuh tahu Samsung gak sih? Nah, si Samsung ini kan udah lama banget hadir di Indonesia dan punya kontribusi besar di dalam ekonomi digital Indonesia. Kayak si Korea Selatan itu berinvestasi di infrastruktur digital Indonesia, termasuk pengembangan 5G dan smart city gitu. Ini menguntungkan Indonesia banget karena bisa mempercepat transformasi digital Indonesia. Wow, menarik banget ya. Tapi selain teknologi, kita nggak bisa lepas dari pengaruh budaya Korea yang juga besar di Indonesia, kan? Setuju, drama Korea, K-pop, film Korea, semuanya digandrungi Indonesia. Bisa jelasin nggak sih gimana kerjasama budaya antara kedua negara ini? Oke, jadi kerjasama budaya itu semakin erat, terutama karena Hallyu atau gelombang Korea yang membawa budaya Korea ke Indonesia. Ada banyak hal yang diadakan oleh Korea Culture Center di Jakarta. Contohnya kayak festival film, pelatihan bahasa Korea, yang terutama itu K-pop. Kemarin bukannya ada itu ya, apa sih namanya? Konser ya, kan di Jakarta. Iya betul banget, kemarin ada konser situ One to Seven yang diadakan di Jakarta pada tanggal 15 sama tanggal 16. Terus kamu nonton nggak? Enggak. Kenapa? Karena situasinya tidak memungkinkan. Dan saya tidak ikut. Nah, nggak cuma itu, Indonesia juga mulai memperkenalkan budayanya kayak Korea Selatan loh. Nah, jadi dari kuliner kan tuh kayak banyak banget tuh kayak artis K-pop yang kayak nyobain kuliner Indonesia gitu kan. Kayak mereka tuh suka banget sama kulinernya, padahal kan di Korea sendiri aja itu kan gak ada rempah-rempah gitu kan, kayak minim rempah-rempah banget kan. Nah, sedangkan kalau di Indonesia aja itu rempah-rempah itu udah jadi hal utama dalam masakan kan. Kayak contohnya tuh kayak ada laku sendiri, kayak contohnya tuh member NCT Dream. Nah, mereka tuh suka banget tahu sama nasi goreng, terus juga sate ayam juga mereka suka banget. Nah, itu tuh kata mereka tuh kayak makanan yang gak ada di Korea sama sekali, karena kan rempah-rempah dari si bumbu dari sate ayamnya itu gak ada di Korea kan. Iya. Nah, terus dari musik tradisional juga gitu loh, dan sampai fashion seperti batik. Nah, kemarin itu kan ada kolaborasi artis Indonesia sama Korea Selatannya kayak grupnya gitu kan. Iya. Jadi tuh ada artis Indonesia yang ngasih batik ke
member NCT 127, ya kan? Iya. Nah itu tuh Iya. ada salah satunya salah satu member itu namanya Taeyong. Nah dia tuh suka banget sama batik kan. Nah dia tuh pakai batik pas pergi pulang ke Korea, ya kan? Nah tuh dia tuh suka banget sampai dimasukin ke story IG-nya gitu. Jadi mereka tuh pada suka banget sama batik. Ada beberapa festival juga budaya yang mempromosikan budaya Indonesia di Korea. Dan ini mempererat hubungan kedua negara. Jadi kerjasama ini nggak cuma satu arah ya, sama-sama mempengaruhi budaya dan memperkaya budaya satu sama lain. Kalau bicara teknologi, dampaknya apa sih buat Indonesia, terutama dalam pengembangan digital ini? Dampaknya itu besar banget ya, terutama di industri digital dan e-commerce. Dengan kehadiran teknologi Korea, startup Indonesia berkembang lebih cepat, dan Samsung dan perusahaan teknologi lainnya juga membantu menyediakan gadget canggih yang udah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Selain itu, banyak proyek Smart City di Indonesia yang didukung oleh perusahaan Korea. Contohnya itu kayak SK Telekom, terus ada LG Elektronik. Mereka tuh berkontribusi dalam pengembangan kota pintar Jakarta dan Surabaya. Kalau dari segi budaya, dampak kerjasama ini buat masyarakat Indonesia gimana? Terutama dari segi sosial dan ekonomi. Oke, dampaknya besar utama di industri hiburan. Konser K-pop di Jakarta dan di kota-kota besar lainnya menarik wisatawan asing. Ini ngasih keuntungan besar. Contohnya keuntungan besar di ekonomi, hotel, pariwisata. Nah, contoh dari pariwisata tuh kita ambil dari grup boy band NCT ya, yaitu Makli. Dia pengen banget ke Bali, udah lama pengen banget ke Bali. Bukan Makli aja sih, banyak banget warga-warga Korea juga yang ingin ke Bali, terus ke Bandung, ke Jakarta, ke Jogja, dan ke Surabaya gitu. Mereka juga banyak banget pengen ngerasain kuliner-kuliner Indonesia dan kebudayaan Indonesia gitu. Aspek sosial juga penting sih. Nah, budaya Korea bikin masyarakat Indonesia lebih terbuka sama budaya asing. Banyak anak muda yang tertarik belajar bahasa Korea, fashion Korea, bahkan cara kerja industri hiburan Korea. Ini mempererat hubungan sosial antara kedua negara. Terima kasih udah datang di podcast kita kali ini ya. Pembahasan kali ini seru banget. Oke, kamsahamnida. Wah, pembahasan kali ini seru banget ya. Iya, bener banget. Jadi kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan ini bukan cuma dari segi hiburan ataupun bisnis, tapi juga saling mendukung satu sama lain. Betul, betul. Semoga hubungan ini terus berkembang dan membawa manfaat buat kedua negara. Makasih buat narasumber kita hari ini. Jangan lupa terus dengerin Tak The Taste dan The K-pop. Jangan lupa lihat video episode selanjutnya. Bye. Proyek kolaborasi budaya Indonesia dan Korea Selatan menghadirkan karya desainer batik Indonesia Bin House milik Josephine Komara dan kain sutra asal Jinju, Korea Selatan. Desainer hanbok kontemporer Korea Selatan Park Son-ok merancang hanbok modern menggunakan kain bermotif batik dari Indonesia. 먼저 저는 이 진주 실크는 원래 유명하기는 저희 전통 한복 원단으로 유명했어요. 그런데 현대에 들어서 전통 한복 원단이 한복을 많이 입지 않게 되면서 좀 산업적으로 점점 하향세를 가고 있었는데
지금 제 옷에다 이렇게 현대적인 모던 한복에다가 원단을 활용을 해보니까 이게 바틱하고 만났을 때 더 시너지 효과가 있는 거예요. 그래서 충분히 상품성이 있겠더라고요. 그러니까 그 전에는 저희가 한복 원단으로 저희 옷을 만들어 보려고 노력을 했으나 적합하지 않았어요. 그런데 오히려 바틱과 만났을 때 더 원단도 견고해지고 프린팅이 화려해서 여러 사람들한테 더 사랑받는 제품으로 충분히 가능성이 있다, 이거를 알게 되었어요. 이 협업은 진주 실크에서 이제 인도네시아 오빈 하우스 쪽으로 진주 실크를 먼저 보내줬고요. 그리고 거기서 이제 바틱을 진주 실크 원단 위에 바틱 프린트를 해주셨고, 그 프린트된 원단을 제가 또 한국으로 보내주셔가지고 그걸 받아서 저희 디자인에다가 이제 그 원단을 적용을 해서 제작한 옷입니다. Motif batik yang dipilih adalah batik khas Jawa Tengah berupa titik-titik dan lurik. Motif ini diaplikasikan pada kain sutra produksi Jinju Silk. Sementara itu, Jinju adalah salah satu dari 5 kota penghasil sutra terbesar di dunia. Dia punya cara proses beda, dan dia memang kan aslinya tradisionalnya untuk hanbok, untuk baju Korea yang melendung, yang gede, yang kayak taffeta, yang kaku. Itu adalah khasnya dia. Karya kolaborasi fashion dari 2 negara ini ditampilkan dalam pameran mode yang berlangsung pada 11 dan 12 November lalu di Jakarta Selatan. Direktur Pemasaran Ekonomi Kreatif Erwita Dianti menyebut, Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, salah satunya dalam industri fashion. Industri fashion itu di bawahnya industri kuliner. Kalau nggak salah itu hampir 17% perkembangan industri fashion di Indonesia. Jadi apabila ini seperti berkembangnya drama Korea, mungkin juga ini akan menjadi lebih besar juga. Karena kan kita trendsetternya itu kan masih Korea ya, kalau untuk industri kreatif yang musik ataupun drama. Tapi ini mungkin akan mengarah ke sana juga. Dian menjelaskan, batik merupakan warisan budaya yang berusia ribuan tahun, sama halnya dengan Jinju Silk. Ia berharap kolaborasi 2 budaya ini dapat menghasilkan karya ekonomi modern kreatif. Mentari Detanzil, Lastonga Pebro Arta, Jakarta. Didesain akan menjadi Smart City atau kota pintar ibu kota negara IKN Nusantara, tentu banyak memulai proyek pembangunan dengan memanfaatkan teknologi maju serta menerapkan sejumlah inovasi. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah pada rencana pembangunan terowongan bawah laut atau Immerse Tunnel, di mana proyek ini bekerja sama dengan Korea Selatan. PT Hutama Karya Persero bersama perusahaan asal Korsel yakni PT Dewu Engineering and Construction secara resmi akan menggarap studi proyek Immerse Tunnel di IKN ini. Kedua pihak telah menandatangani nota kesepahaman proyek tersebut yang dilakukan pada konferensi jalan internasional bertajuk Asia Australasia Road Conference 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur beberapa hari lalu. Dikatakan bahwa kesepakatan tersebut berisikan antara lain tentang inisiasi proyek Immerse Tunnel yang akan dibangun di jalan tol di IKN dengan skema yang akan ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.